siapa yang mampu? Ya. Dituduh malah ngasih. Ya. Ini termasuk seorang yang apa? Yang kuat imannya dan kuat dia mengendalikan nafsunya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, orang yang kuat itu bukan orang yang ahli gulat, akan tapi adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya indal ghadab, ketika dia marah. Alhamdulillah, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang penting dan juga paling sulit untuk diterapkan zaman sekarang, yaitu pelajaran tentang memejamkan mata atau menundukkan pandangan. Ya, sebelum kita masuk ke bab yang baru, kita kembali ke bab sebelumnya tentang apa? Tentang tidak menjawab orang yang memprovokasi kecuali dengan jawaban yang baik. Di situ sebelum Habib Umar itu menutup penjelasannya, beliau mengutip daripada ceritanya Imam Ali Zainal Abidin. Beliau di situ mengatakan, "Marrah kana yusalli Zainul Abidin fil masjid naflan ba'da an kharaja an-nasu ba'da al-isya wa ahadul ghuraba nasiya surratan lahu fiha 1000 dirham fil bait alladhi nazala fihi." Diceritakan bahwasanya Imam Ali Zainal Abidin beliau sholat isya di masjid, ya, kemudian ada satu orang ini termasuk orang yang dari luar kota sehingga tidak kenal sama Imam Ali Zainal Abidin. Ketika beliau mau berangkat ke masjid, dompet beliau itu tertinggal di masjid, ya, dan beliau itu tidak sadar, ya. Sedangkan Imam Ali Zainal Abidin setelah sholat isya selesai, beliau sholat sunnah, dan sholat sunnahnya itu apa? Lama sekali, ya, tidak seperti kita sholatnya cepat. Tapi kalau Imam Ali Zainal Abidin, beliau sholatnya lama luar biasa. Nah, ketika orang ini pulang ke rumahnya, kemudian ketika dia itu di rumah baru ingat, dompet saya mana? Setelah dicari, beliau ngerasa kayaknya ketinggalan di masjid, dan di dalam dompetnya ketika itu ada 1000 dirham. 1000 dirham ini sesuatu yang banyak ketika itu. Maka dicari-cari, tidak ketemu, akhirnya kembali lagi ke masjid. Dan ketika di masjid itu tidak ada seorang pun yang di masjid kecuali Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sholat. Maka orang asing ini mengatakan, pasti orang ini yang mencuri dompetku. Dia tidak sholat lama-lama semacam ini kecuali supaya apa? Supaya orang-orang pergi daripada masjid sehingga dia bisa mengambil 1000 dirhamku. Ya. Akhirnya ketika Imam Ali Zainal Abidin ini lagi enak sholat, lagi enak sama Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memanjangkan daripada sujudnya, itu sudah kebiasaan beliau, sampai beliau itu sering nangis di dalam sholatnya. Diriwayatkan bahwasanya di pipinya Imam Ali Zainal Abidin itu ada garis hitam disebabkan dari saking banyaknya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang asing ini tidak tahu. Akhirnya berdiri di sampingnya Imam Ali Zainal Abidin, kemudian mengatakan, la tutil salatak ya hadza wa addi haqqan nas. Hei orang yang salat, jangan panjangkan salatmu, tunaikan haknya orang, jangan ambil hak orang lain. La takdzib, jangan berdosa sama sekali, ya. Maka Imam Ali Zainal Abidin sadar, ya, ketika sadar ada orang, khaffafas shalah, beliau mempercepat daripada salatnya. Setelah salam, tanya sama orang ini, "Maindak, ada apa kamu?" Maka orang ini mengatakan, "Alfa dirhamin wasata surah fi hadzal masjid ma akhadha ghairuk." Ya, saya kehilangan 1 dirham yang ada di dompetku yang hilang di masjid, dan pasti tidak ada yang ambil kecuali kamu. Tidak ada orang di masjid. Falamma sami'a minhu hadzal kalam kana al-jawab, "Ya akhi usturni fa inna man satara musliman satarallahu sa'atika haqqak itba'ni." Ya, Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan,
Hai ada, hai fulan, diem. Ya, jangan kenceng-kenceng. Ya, saya akan kasih 1000 dirham kamu. Ya, tutup aibnya orang lain. Karena barang siapa yang menutup aib orang lain, Allah akan menutupnya nanti di hari kiamat. Ayo ikut saya akan kasih kamu 1000 dirham. Dituduh maling, ya, tanpa ada bukti, beliau tidak marah, malah mau ganti 1000 dirham, bukan uang yang sedikit itu. Fa'akhadahu ila baiti fasarra 1000 ya, dirham wa nawalau iyyaha fa'akhadha wa madha biha fadakhala al-bait alladhi nazala fi wa idza bisurra wasata al-bait fa'adraka annahu akhta. Ya, maka Imam Ali Zainal Abidin bawa ke rumahnya, dia kasih 1000 dirham, diberikan kepada orang asing tersebut. Orang asing ini senang, balik ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, tiba-tiba dia ingat di mana ngeletakkan daripada 1000 dirhamnya dan ketemu. Setelah ketemu, dia heran. Orang yang aku tuduh maling kok malah ngasih 1000 dirham. Ya. Akhirnya orang ini penasaran. Siapa orang yang bisa melakukan semacam ini? Ya. Maka beliau mengatakan, siapa orang ini yang aku memulainya dengan ucapan yang buruk, aku menuduhnya dengan mencuri, akan tetapi dia tidak marah, tidak berdebat sama aku, tidak memukulku, akan tetapi malah meminta aku untuk menutup aibnya. Malah aku dikasih 1000 dirham. Ya. Akhirnya mulai tanya ke orang-orang yang di sekitarnya. Fulan, itu rumahnya siapa itu? Ya. Oh, itu rumahnya imam kita, Imam Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anak daripada Zainal Husain. Ya. Maka orang tersebut langsung la haula wala quwata illa billah. Ya. Orang yang paling baik, orang yang ahli ibadah, aku tuduh dia dengan tuduhan mencuri. La haula wala quwata illa billah. Maka orang ini seketika itu langsung nangis, datang ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, mengetuk daripada pintunya, ya, kemudian mengatakan, samihni fama araftuka waqad wajadtu surrati fil bait fama anta bisarik antal karim ibnil karim. Maka orang tersebut mengatakan kepada Imam Ali Zainal Abidin, wah imam, maafkan aku, sesungguhnya aku sudah nemu uangku yang hilang di rumahku sendiri. Engkau bukan seorang pencuri, engkau adalah orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Qala khudha barakallahu laka fiha. Ya. Maka orang ini mengembalikan, ya, mau menggalikan. Ya. Maka Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, tidak ada masalah, ambilan itu 1000 dirham. Ya, ini kebiasaannya orang yang soleh, kalau sudah keluar daripada tangannya, daripada dompetnya, dia tidak mau ngambil balik. Kata Imam Ali, ambilan, tidak ada masalah, semoga Allah SWT memberkahi uang itu. Maka orang ini minta maaf lagi. Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan, man sarafta min indi awwala marra illa waqad samahtuk wa aftau anka min qabli an ta'tiya ilayya. Imam Ali mengatakan, sejak kamu itu meninggalkanku, maka aku sudah memaafkan kamu dan aku sudah tidak memiliki dendam sama sekali kepada kamu sebelum kamu datang ke sini. Aku sudah maafkan kamu, aku sudah ridhakan kamu. Faradiyallahu anhu amma ahsana aqwalahum wa ma ajmala hilmuhum. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, ya. Alangkah kuatnya, ya, siapa yang mampu, ya, dituduh malah ngasih, ya. Ini termasuk seorang yang apa? Yang kuat imannya dan kuat dia mengendalikan nafsunya. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kuat itu bukan orang yang ahli gulat, akan tapi adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya indal ghadab, ketika dia marah. Falyata'allamal mu'min an yaqula allati hiya ahsan, fadzalika babun listiqrari hayati fid dunya wa katsiri 'azimin ajru fil akhirah. Ya, maka hendaknya orang mukmin, kata Habib Umar, ya,
hendaknya dia itu tidak berkata kecuali dengan perkataan yang ahsan, yang terbaik. Karena kalau seandainya seseorang itu sudah bisa melakukan itu akan menyebabkan dia itu enak hidup di dunia dan pahalanya sangat amat besar nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mampu untuk mengendalikan nafsu kita, dijadikan kita termasuk yang mampu untuk memilih kata-kata ketika kita marah. Amin Allahumma amin. Kemudian beliau lanjutkan ke ghadul basar, memejamkan mata. Nah, ini mata ini yang paling sulit ya, yang paling sulit. Ya. Dan nanti yang meninggal itu yang terakhir kali aktif itu mata. Ya. Jadi rohnya itu dicabut dari bawah kaki terus terakhir mata yang diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan amma ba'du fa inna min a'zamil akhlaqin nabi allati tadammana lil muslim khairatin katsirat mubarakat fid dunya wa akhirati khuluqu ghaddil basar 'inda al mu'min amma haramallah an-nadhar ilaihi ya wa tilkal ma'asil 'ain ya. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya akhlak yang paling agung yang kalau seandainya dikerjakan maka orang itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan juga keberkahan di dunia, yaitu memejamkan daripada pandangan. Memejamkan pandangan itu apa? Memejamkan pandangan daripada apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang yang diharamkan sama Allah luar biasa disebar ya, daripada aurat an-nisa, auratnya perempuan, daripada konten-konten yang menimbulkan syahwat, daripada konten-konten yang membicarakan sesuatu yang tidak pantas ya, ini sudah tersebar luas dan terkadang orang yang kecil, orang yang besar sulit untuk mengendalikan. Dan di sini beliau ya, memberitahukan kepada kita bahwasanya kalau mau tidak sampai ke hal yang lebih buruk, maka yang pertama kali adalah memejamkan mata. Itu langkah yang pertama. Dan beliau mengatakan, kenapa kok kita harus memejamkan mata? Beliau mengatakan, orang yang mempersiapkan matanya untuk memandang Nabi nanti di akhirat, untuk memandang orang-orang soleh nanti di akhirat, maka dia tidak akan pernah mengotori matanya, dia tidak akan pernah menjelekkan matanya dengan memandang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar ngasih sama kita alasan bagi kita untuk memejamkan mata. Beliau tidak ngajari yang sepele. Beliau ngajari mata ini adalah mata yang nanti kita gunakan untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Yang beliau SAW mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang nanti di hari kiamat tidak melihatku. Kata Habib Umar, persiapkan mata kita ya, bukan untuk hal yang remeh, akan tetapi untuk kita itu bisa melihat wajahnya orang-orang yang soleh, wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kita fokusnya di hal tersebut, maka kita mampu untuk apa? Memejamkan mata kita daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau mengatakan di sini melihat ke auratnya laki-laki ataupun perempuan, melihat ke dalam rumah orang tanpa izin. Ini juga termasuk maksiat mata. Ya. Kemudian melihat orang lain dengan pandangan meremehkan, ini semuanya termasuk daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati ya. Sekarang itu sudah banyak yang namanya perzinaan.
tidak lain dan tidak bukan itu disebabkan karena mata yang dibiarkan untuk melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia itu terbiasa melihat yang haram, maka apa? Dia tidak akan mendapatkan kenikmatan kecuali dengan yang haram. Dan ketika berkaitannya dengan syahwat, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari awal mula. Dari awal mula kemungkinan seseorang jatuh ke syahwat, maka perintah itu dari awal. Tundukkan pandangan. Karena setelah tundukkan, karena tidak menundukkan pandangan ini apa hasilnya? Setelah ngelihat, tertarik, hati sudah terikat dengan apa yang dia lihat, maka mulai kepingin untuk melaksanakan. Habis itu dia akhirnya melaksanakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang itu didominasi dengan syahwat, maka sulit sekali untuk ditarik. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita jangan sampai jatuh ke syahwat dulu. Ya. Bagaimana caranya? Tutup mata kita. Ya, sekarang kita di zaman media sosial. Ya. Jangan sampai kita menjadikan media sosial tempat bermaksiat kita. Jangan sampai. Dan di dalam kaidah itu dikatakan apa? Sesungguhnya menghadang yang namanya keburukan itu lebih diutamakan daripada yang namanya mengambil manfaat. Kalau di media sosial kita malah mendapatkan keburukan, maka lebih baik kita tinggalkan daripada media sosial. Ya. Itu yang pertama. Dari yang pertama, kalau seandainya kita itu mau betul-betul mau tobat, tinggalkan halaman page itu yang ngajak kita ke dalam maksiat. Tinggalkan grup-grup WhatsApp yang ngajak kita ke dalam maksiat. Tinggalkan teman-teman kita yang ngajak kita ke dalam maksiat. Itu langkah pertama itu. Kalau seandainya kita tidak bisa untuk menghapus daripada apa yang diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya lebih sulit lagi. Itu langkah awal. Kalau mau tobat, hijrah. Dan hijrahnya media sosial ini, dari HP ini. Hapus. Ya. Kita ngelihat teman kita malah ngomongnya jelek, malah menimbulkan syahwat, hapus pertemanan. Jangan ikut di media sosial. Kalau kita masuk di grup, ternyata di grup ini menyebarkan daripada foto-foto yang tidak pantas, keluar daripada grup. Jangan malu untuk mau keluar daripada grup. Ya, kadang Ustaz pekewo, Ustaz. Kif kamu pekewo? Kalau seandainya kamu tetap di situ, kamu harus nahi mungkar. Kalau tidak bisa nahi mungkar, keluar. Ya. Dan orang kalau sudah didominasi sama syahwat, akalnya berkurang. Akalnya apa? Berkurang. Sehingga kalau yang berkaitan dengan syahwat, syariat itu tegas. La yakhluwanna rajulun bimra'atin. Tidak boleh seseorang khalwat laki-laki dengan perempuan. Ustaz, saya mau belajar ngaji, Ustaz. Ana mau ngaji. Saya tidak bisa ngaji, saya mau ngaji sama Ustaz. Kembali ke kaidah bahwasanya menghadang keburukan itu lebih diutamakan daripada mengambil yang namanya manfaat. Berapa banyak orang yang rusak gara-gara apa? Gara-gara khalwat, tujuannya ngaji Al-Quran. Ya. Dan syahwat ini ada di setiap orang. Ya. Dan Nabi sudah ngelarang, tidak boleh khalwat sama sekali. Karena apa? Karena yang ketiga adalah syaitan. Dari awal sudah tidak boleh khalwat. Zina, wala taqrabuz zina, cedai zina tidak boleh. Kenapa? Kalau sudah syahwat, sudah habis itu. Kita kalau lagi jatuh cinta, mau dinasihati kayak apapun apa, tidak mempan. Ya. Kamu jangan seperti ini, kamu jangan, tidak mempan. Kenapa? Sudah didominasi dengan syahwatnya. Makanya kalau yang berkaitan dengan syahwat, langsung pintu-pintu pertama kali untuk masuk ke syahwat ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sedangkan kalau perilaku-perilaku yang lain, ya, kadang masih ngelihat itu masih tidak ada masalah. Punya keinginan tidak ada masalah. Ketika dia ngambil, bersikap,
Itu syariat apa? Menghukumi. Kita ngelihat ke hartanya orang, ya. Kita ngelihat ke harta orang, boleh atau enggak? Tidak ada masalah. Ada orang punya mobil, mobilnya keren tenan nih. Disuruh tundukkan sama Allah. Ada? Ya. Wah, saya punya keinginan untuk dapatkan mobil itu. Ya. Pengen tak curi nih. Ada hukumnya? Tidak ada hukumnya karena belum dilakukan. Sampai dia itu ngambil mobilnya dicuri, baru di situ ada hukum. Kamu haram mengambil haknya orang lain. Tapi kalau yang berkaitan dengan syahwat, baru mandang sudah boleh. Ya, baru mandang sudah tidak boleh. Yang terjadi terkadang seorang itu apa? Dia chatting sama lawan jenis tujuannya silaturahmi. Padahal tidak ada silaturahminya sama sekali. Tujuannya nasihati. Buat apa kamu nasihati kalau ujung-ujungnya kamu nanti jatuh cinta dan menjalankan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus tegas. Ini syariat itu tegas sekali sama yang namanya permulaan syahwat. Makanya jangan kita melihat apa? Ini enteng. Ya. Meskipun tujuannya agama, meskipun tujuannya taklim, meskipun dia ustadz, meskipun dia ahli agama, meskipun dia orang baik, tidak boleh khalwat. Laki-laki tidak boleh sama perempuan. Ya. Karena jangan heran yang terjadi sekarang ini ya disebabkan karena apa? Tidak menjaga daripada syahwat. Wal iyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang selamat, anak-anak kita termasuk yang selamat, dijadikan kita termasuk yang mampu melawan daripada syahwat kita, dijadikan kita termasuk yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, dijauhkan kita daripada segala maksiat zahiran wa batinan, dijauhkan kita daripada segala syahwat-syahwat yang merusak dunia kita dan akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mampu berakhlak dengan akhlak yang baik, dijadikan kita termasuk yang mampu memejamkan mata kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mampu dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita termasuk yang diberikan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan kita termasuk yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan termasuk setiap hari kita mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di hari kiamat termasuk yang selamat, dijadikan yang dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bareng rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita zahiran wa batinan, dijadikan kita termasuk yang diampuni taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.